Ya pemirsa, kita kembali dalam breaking news berita 1 seputar proses peradilan kasus Bank Senturi. Ya, dan persidangan sudah kembali dimulai dan langsung saja kita saksikan bersama bagaimana lanjutan dari kesaksian Budiono terkait dengan kasus Bank Senturi. Sangat fatal. Oleh sebab itu saya ingin ceritakan itu kenapa ada tanggal itu, tanggal 31 ya. Atau seingat saya menyiapkan diri saya untuk keluar negeri. Kemudian ada permintaan dari Ibu Siti Fadila untuk bertemu dengan saya. Waktunya singkat waktu itu, tetapi yang diajukan memang masalah catatan ini dan menyampaikan masalah Bank Senturi yang dihadapi pada waktu itu. Saya menyampaikan dua hal. Yang satu, saya mengulang apa yang saya sampaikan juga kepada rekan-rekan Deputi Gubernur, bahwa dalam situasi krisis di mana tidak ada blanket guarantee, membiarkan bank gagal itu sangat riskan. Yang kedua, itu adalah bahwa masalah penanganan Bank Senturi itu saya sarankan untuk diajukan dalam rapat Dewan Gubernur. Dan itulah yang dilakukan pada tanggal 5 November. Baik, kemudian apakah terhadap pemberian EPJP kepada Bank Senturi ini, apakah Bapak ada memberikan surat kuasa kepada satker terkait, yaitu dari DPM maupun DKBU, Pak? Tadi sudah disebut ya. Okay. Apakah surat kuasa tersebut itu diajukan kepada Bapak itu melalui terdakwa Pak Budi Mulya? Ingat saya tidak, dari saudara direktur itu, tapi saya tentu menandatangani setelah ada Deputi Gubernur yang memparaf. Saya tidak bisa langsung. Baik, jadi surat pengusulan itu dari satker diparaf oleh terdakwa Budi Mulya. Saya begitu. Baik, kemudian terkait dengan rapat pada tanggal 16, apakah Bapak menghadiri rapat konsultasi dengan KSSK Ibu Sri Mulyani tanggal 16 November 2008. Apa rapatnya? Rapat konsultasi penanganan permasalahan Bank Senturi dan juga dampak sistemik dengan Ibu Sri Mulyani. Pernah dan juga dihadiri oleh LPS? Kalau tanggal 16, ya. Seingat saya itu hari Minggu, Ibu. Ya. Dan Ibu Sri Mulyani baru datang kembali dari Washington tanggal 17. Dan pada saat itu saya ada rapat tanggal 17. Apakah pernah ada rapat yang pihak LPS itu menjelaskan mengenai biaya untuk menyelamatkan Bank Senturi berapa besar dan biaya untuk tidak menyelamatkan Bank Senturi berapa besar, yang jumlahnya kalau tidak menyelamatkan itu sebesar 195 miliar. Apakah pernah disampaikan oleh LPS, yaitu Bapak Firdaus Jailani? Saya tidak ingat, tetapi kalau itu apanya yang disampaikan, itu tentu hitung-hitungannya dari LPS sendiri. Berapa biayanya bagi LPS? Bagi LPS. Membuka atau menutup, tetapi bagi perekonomian belum dihitung itu nampaknya. Tapi Bapak pernahkah? Saya tidak ingat. Tidak ingat, baik Pak. Kemudian untuk permasalahan Bank Senturi ini, apakah dari Direktur DPB 1, yaitu Bapak Zainal Abidin, pernah memberikan pendapat kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk menutup Bank Senturi? Seingat saya tidak. Tidak. Apakah Bapak Zainal Abidin juga pernah memberikan gambaran bahwa untuk membantu Bank Senturi ini diperlukan dana sekitar 6 triliun sampai dengan 7 triliun, pernah disampaikan kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia? Saya tidak ingat. Tidak ingat. Kemudian terkait dengan perubahan angka ya Pak, yang tadi sudah disampaikan oleh rekan CPU, adanya 1,7 sehingga menjadi 632. Apakah pemeriksaan kelengkapan dokumen yang dilakukan oleh Raden Padede tersebut selaku Sekretaris KSK, apakah itu juga menyangkut materi dari usulan penetapan bank gagal sebagai ditengarai berdampak sistemik? Apakah itu juga termasuk materinya, Pak? Materi surat yang Bapak ajukan kepada Ketua KSSK?
Saya tidak ingat secara detail, tapi barangkali memang ada perubahan kata-kata. Yang dimaksud itu kan kata-kata. Iya, kata-kata. Yaitu 632 dan ini akan berlanjut, akan bertambah sesuai dengan perkembangan itu. Itu tambahan ingat saya. Baik, kemudian Pak, terkait dengan Bapak Budi Mulya ini, terdakwa Budi Mulya, apakah Bapak mengetahui adanya penerimaan uang sebesar 1 miliar yang diterima oleh terdakwa Budi Mulya dari Robert Tantular? Tidak. Bapak tidak tahu. Baik, dari saya sebentar cukup. Ini kan hari Jumat, ya. Jadi untuk tentunya pada saksi juga, pada terdakwa kan ada kewajiban untuk menjalankan sholat Jumat. Jadi sidang kita skors. Cuma saya mau tanyakan kepada saksi, ya, karena kemungkinan ini saksi melaksanakan ibadah sholat Jumat tidak di sini. Ya. Jadi apakah kalau kita skors nanti supaya ini jadwal sesuai jadwal, apakah kalau jam kita buka lagi jam 1:30, jam 13.30, apa sudah siap di sini? Apakah cukup waktu itu? Yang mulia, saya akan kembali ke kantor. Iya. Jadi kalau misalnya jam 2 bagaimana? Jam Saya 2. nyusul saja. Iya, ya udah, enggak apa-apa. Jadi makanya kita tanyakan dulu apakah cukup apa enggak waktu itu. Jadi kalau gitu kita skor sampai jam 14.00 gitu ya. Nah, jadi sidang diskors. Terima kasih.